pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini kita nanti akan melaksanakan uji kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, yang mana bahwa uji kompetensi keahlian yang akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Pemalang selama 3 hari. Ujian yang pertama adalah bagaimana kalian itu mampu melakukan promosi dengan pembeli, kemudian melakukan transaksi dengan menggunakan mesin kasir, kemudian bagaimana kalian itu menyarankan produk dengan baik terhadap konsumen. Yang pertama, ujian pertama adalah kalian nanti akan menginput produk yang sudah disediakan oleh kalian di dalam program pos kasir dengan menggunakan program yang ada di masing-masing komputer yang sudah tersedia. Yang kedua, kalian nanti akan melakukan proses transaksi secara langsung, mengoperasikan mesin pos kasir, di mana bahwa nanti di situ ada seorang pembeli, kemudian penjual, kemudian nanti di situ ada seorang pramuniaga. Itu diuji terkait dengan masalah pos kasir. Kemudian paket 3 kalian nanti akan diuji terkait dengan penyusunan proposal usaha. Bagaimana kalian setelah lulus nanti kalian bisa merencanakan proposal usaha yang nantinya kalian akan buka. Yang mana bahwa proposal usaha itu mengacu pada produk yang kalian nanti akan di toko online kan. Ini contoh produk ya. Contoh produk yang kemudian menjadi rencana usaha yang kalian nanti akan buat. Yang kedua, setelah kalian melakukan presentasi proposal usaha, kalian nanti akan dituntut bagaimana mempromosikan produk itu dengan menggunakan PowerPoint. Setelah itu, di paket yang ketiga, di sini akan diuji terkait dengan surat bisnis. Yang mana bahwa surat bisnis ini ada 4 yang diuji. Yang pertama adalah 1 surat penawaran, yang kedua surat permintaan, surat penawaran dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian ada surat penawaran dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian setelah itu kalian nanti akan di print out. Kemudian paket yang keempat ini adalah kalian nanti akan diuji terkait dengan bagaimana kalian itu menjadi sebagai tenaga profesional, ya, tenaga pemasaran di dalam memasarkan produk baik itu barang maupun jasa. Di sini tuntutannya adalah bagaimana kalian itu mampu memasarkan produk di toko online. Di sini nanti kalian akan diuji bagaimana memasarkan produk di toko online. Dan pada hari ke depan nanti di sini uji kompetensi kalian di tahun pelajaran 2021 ini SMK Muhammadiyah 1 Pemalang jurusan bisnis daring dan pemasaran mengambil 4 paket keahlian. Harapannya setelah lulus nanti kalian mendapatkan kompetensi yang dituntut oleh dunia kerja sesuai dengan SKKNI yang dibutuhkan di dunia kerja, menjadi seorang pramuniaga yang handal, menjadi seorang kasir yang handal, menjadi seorang tenaga pemasaran yang handal. Kemampuan di bidang usaha kita itu 1, kita harus aktif dalam berkomunikasi, skill dalam berkomunikasi. Kita pun juga harus mempunyai skill dalam berkomunikasi. Ya. Yang kedua itu skill dalam meneliti tentang hal kecil, detail tentang hal kecil. Maksudnya apa? Ketika kita sedang memajang barang, nah kita juga harus meneliti mana yang expirednya 1 minggu, 2 minggu, atau malah sudah expired tapi terpajang di gondola. Nah itu namanya detail terhadap hal kecil. Pak, saya Vida Devianti dari Toko Mutu Mart SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Di sini saya ingin menawarkan berbagai jenis produk food, non-food, dan peralatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di produk food diantaranya ada teh poci seharga Rp6.000, minyak rose bread seharga Rp7.000, dan produk non-food diantaranya ada bibol seharga Rp18.000, sanitizer seharga Rp20.000, dan produk peralatan rumah tangga ada tempat makan seharga Rp5.000 dan tempat tisu seharga Rp15.000. Dan kebetulan pada hari ini ada promo teh poci beli 3 gratis 1. Apakah Bapak berminat untuk membelinya? Ya, saya berminat untuk membeli teh poci sebanyak 3. Karena Bapak membeli 3, berarti Bapak mendapatkan bonus 1, jadi 4 ya Pak? Ya. Apalagi Bapak yang mau dibeli? Kecap sedap 2. Indomie goreng 3. Produk non-foodnya Bapak? Sanitizer 2. Cukup 2. Terus bipol 2. Apalagi Bapak? Silakan Bapak untuk ke kasir untuk melakukan
Selamat pagi Ibu. Saya Isna Syarifatul Ulia dari Mutu Net SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Di sini saya akan menawarkan berbagai jenis produk kehidupan sehari-hari, di antaranya produk food, non-food, ATK, dan peralatan rumah tangga. Produk food di antaranya jet seharga Rp2.000, Indomie goreng seharga Rp3.000, produk non-food Soklin lantai 80 mili seharga Rp1.000, produk ATK, amplop 100 lembar seharga Rp15.000, dan peralatan rumah tangga celengan seharga Rp10.000. Kebetulan hari ini ada promo Sunlight beli 2 gratis 1. Apakah Ibu berminat? Iya, saya berminat dengan produk. Beli berapa, Bu? Kebetulan Ibu beli 2 akan mendapatkan 1. Apalagi, Bu? Teh. Berapa, Bu? 2. Terus kunci mas, minyak Berapa? kunci mas 3. Ada gula-gula. Kebetulan gulaku di sini kosong, tapi di sini menyediakan gula 1000 bintang dan kualitasnya bagus. Berapa, Bu? Minat? Ya. Apalagi, Bu? Saya mau mie sedap goreng. Bagaimana cara penyajian mie sedap goreng? Cara penyajiannya, ambil panci, terus dimasukkan air hingga mendidih, terus minyak ditaruh ke air, tiriskan, terus dimasukkan bumbu, kemudian sajikan. Ini berapa, Bu? Apakah ada lagi, Bu? Silakan ke kasir. Makasih, Bu. Apabila ada yang mau bertanya, Nah, bagaimana cara Anda untuk memasarkan produk keripik kita lah? ada 2, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung kita menargetkan konsumen dan berbicara langsung kepada konsumen. Yang kedua ada secara tidak langsung atau mempromosikan produk dengan di toko online atau media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat semuanya? Sehat. Masih tetap semangat? Semangat. Nah, terima kasih ya, tetap semangat. Untuk hari ini kita akan belajar membuat proposal usaha atau menyusun proposal usaha, yang mana akan nanti saya terangkan ya berkaitan dengan proposal usaha. Yang pertama, halaman depan atau mungkin yang lebih biasa disebut dengan cover ya. Perlu diingat bahwa untuk covernya di sini ada tugas uji kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran proposal usaha toko berkah. Ini hanya contohnya saja. Nanti ketika kamu membuat itu nanti tokonya terserah kalian ya. Boleh Berkah Jaya, boleh Adil Makmur dan lain sebagainya. Pokoknya sesuai dengan keinginan kalian membuka tokonya. Dan alamatnya juga nanti disesuaikan dengan alamat yang nanti kamu buat di toko kalian masing-masing. Ya. Ini ada halaman depan. Yang pertama, yang selanjutnya ini berkaitan dengan daftar isi ya. Ini ada pendahuluan. Ini bentuknya seperti ini. Nanti secara detailnya nanti saya berikan contohnya.
Yang berikutnya bab yang pertama, pendahuluan. Jangan lupa pendahuluan. Yang kedua, nanti setelah bab pendahuluan, bab pertama itu nanti ada yang berikutnya adalah analisis. Nanti ada analisis SWOT ya. Nanti di dalamnya juga Anda bisa terangkan secara detail. Yang selanjutnya nanti ada rincian atau biaya yang diperlukan, biaya apa saja. Terus nanti ada laporan laba rugi. Tentunya kita ketika membuka sebuah usaha, harapan yang paling utama adalah mendapat keuntungan. Ini contohnya. Jangan sampai ketika kita membuka sebuah usaha, kadang untung atau rugi terserah, jangan. Target yang paling utama adalah mendapat keuntungan. Buat apa kalau kita sudah menjual produk, capek-capek, payah-payah, mungkin promosinya sampai keliling luar kota mungkin ya. Tapi ketika dihitung dalam laporan laba rugi, impas atau bahkan mengalami kerugian. Jadi perlu diingat ya. Tekadkan harus itu ya. Ketika kita membuka sebuah usaha, harus yang paling utama adalah mendapatkan keuntungan. Ini ya, ini untuk perhitungannya. Yang selanjutnya analisis. Nanti setelah kamu melihat di situ, nanti kamu analisis. Setelah analisis, nanti bab yang berikutnya adalah penutup. Nanti ada saran ya. Nah, itu sedikit contoh proposal yang saya sampaikan. Dan lebih lengkapnya lagi untuk mempermudah, sudah saya kasih contoh proposal setiap siswa yang ada di samping kalian masing-masing. Silakan bisa dilihat di situ. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, sekali lagi ya, nanti ketika kamu membuat, nanti disesuaikan nama tokonya ya, dan alamatnya. Jangan sampai antara toko satu dengan toko yang dua namanya sama, alamatnya sama. Produknya juga wajib beda ya. Kalau bisa produk yang kamu jual itu produk yang mungkin sekarang lagi ngehits atau lagi rame. Bahkan mungkin nanti dalam promosi atau pemasarannya bisa melalui online. Sudah pegang semua contoh proposal? Sudah. Oke, kalau sudah, langkah yang selanjutnya adalah kalian mulai membuat proposal usaha. Siap semua membuat? Siap. Siap, silakan. Komputernya sudah on semua? Siap. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan pelaksanaan tes secara lisan ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama berkaitan dengan berpenampilan yang rapih. Menurut Anda berpenampilan atau pakaian yang rapih itu bagaimana sih? Apabila kita bekerja di toko, jadi kita menggunakan pakaian yang menyesuaikan dalam bekerja di toko. Kemudian kita menggunakan pakaian sopan, dan yang terutama itu kita menggunakan wewangian pada tubuh. Jadi apabila kita bertemu dengan pelanggan, maka kita akan percaya diri. Etika atau komunikasi yang baik. Nah, menurut Anda bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan pelanggan? Yang paling penting itu kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, dan mudah dipahami bagi konsumen yang mendengarkan. Dan yang ketiga, ini masih berkaitan dengan pelanggan. Misalkan ada produk yang dijual Anda, ternyata produknya itu belum sampai atau mengirimnya itu terlambat. Bahkan ketika dicek ada produk yang mungkin sudah rusak. Bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Biasanya kalau di toko kami itu menanggapi pelanggan yang komplain dengan mengganti produk. Mengganti produk yang Ya. baru. Ya udah, cukup. Ya, Terima Pak. kasih ya. Sama-sama.